Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nih, saya Tanti dari Cicit TV. Ya, nah di sini teman-teman besti-besti semua bisa lihat konten-konten kita. Apa aja yang seru-seruan nanti kita bisa lihat di CCTV. Nah, CCTV itu kepanjangan dari Cika Caca TV. Cika Caca TV itu anak-anak saya. Nah, kebetulan untuk konten pertama, saya mau mereview dan membagi pengalaman saya pribadi umroh di masa pandemi begitu ya. Jadi harapan saya konten ini bisa membantu para calon jamaah umroh terutama yang merasa ingin pergi ke sana, biar bisa punya gambaran gimana nih di sana selama masa pandemi berlangsung begitu ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang nonton untuk subscribe-nya ya, like-nya juga, komen sama tanda loncengnya gitu. Nah, untuk konten pertama nih saya mau cerita garis besar untuk berumroh di masa pandemi. Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Itu yang pertama adalah kondisi kesehatan kita harus benar-benar fit. Jadi takutnya nanti waktu kita di swab, karena kita akan menjalani sekitar 5-6 kali swab selama mengikuti perjalanan umroh. Kebetulan saya swab pertama sampai swab ke-5 kalau nggak salah, itu saya bisa lolos, alhamdulillah semua hasilnya negatif. Dan yang terakhir ketika sudah selesai ibadah, kita di swab lagi di pintu kedatangan untuk jamaah umroh, itu kita di swab lagi untuk yang terakhir. Kebetulan hasilnya jadi positif, tapi saya tidak ada gejala sama sekali. Jadi tidak batuk, tidak pilek, juga tidak demam, tidak ada sama sekali, kayak tidak ada apa-apa begitu. Kebetulan karena hasilnya positif, jadi saya harus dikarantina. Sekarang saya ada di Wisma Atlet. Nah, tapi bukan menjadi hal yang menakutkan sih umroh di masa pandemi. Jadi yang pertama yang harus disiapkan, yang pertama adalah kondisi badan kita harus benar-benar fit. Jangan sebelum berangkat, kalau bisa 1 minggu atau 2 minggu sebelum berangkat itu kalau bisa jangan sampai flu, jangan main-main, jangan keliling-keliling, belanja-belanja gitu, dihindari dulu. Karena kan menghindari jangan sampai kita sebelum berangkat kita terkonfirmasi positif COVID. Yang kemarin jamaah saya itu ada 24 orang yang gagal berangkat dikarenakan waktu di swab di Jakarta itu hasilnya positif. Nah, saya kan pemberangkatan dari Surabaya, penerbangan dari Surabaya ke Jakarta itu kita antigen dulu. Waktu di antigen semuanya negatif. Kemudian waktu di PCR di Jakarta ada 24 orang yang gagal berangkat. Yang gagal berangkat itu akan dipulangkan dan karantina sendiri di rumah masing-masing begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi kalau bisa 2 minggu lah setidaknya sebelum kita berangkat, diem aja di rumah ya, ikhtiar dulu biar jadi berangkat. Itu di rumah aja, minum vitamin yang banyak, minum yang buat imun booster yang banyak gitu. Soalnya indikasi untuk sepertinya ya ini ya, indikasi untuk positifnya itu dari nilai imun kita begitu ya. Kalau imunnya di bawah 40 kalau tidak salah, itu berarti ada banyak kandungan virus dalam tubuh kita begitu. Virus apa aja itu bisa dipastikan kita akan positif. Jadi kalau bisa sebelum berangkat persiapannya, kalau memang tidak urgent sekali, tidak usah keluar rumah. Jadi di dalam rumah aja kita persiapannya untuk beli kebutuhan yang ini. Itu kalau ada yang dimintai tolong untuk belikan di luar, bisa minta tolong aja begitu ya, untuk menjaga supaya kita tidak terkonfirmasi atau terpapar virus COVID. Kemudian setelah pada tanggal 8 Februari
pukul 3 dini hari saya berangkat dari Mojokerto. Saya rumahnya Terawas, Mojokerto. Dari Terawas Mojokerto pukul 1 sampai di bandara pukul 3 kurang sedikit lah ya. Terus kita masuk ke ruangan boarding pass, kita nunggu untuk proses boardingnya, kemudian sampai sekitar jam 5 kita baru bisa masuk ruang tunggu bandara Juanda gitu. Kemudian kita berangkat dari Surabaya ke take off-nya itu jam 6 pagi. Sampai Jakarta itu sekitar jam 8-an gitu ya. Jam 8-an kita langsung dibawa ke hotel. Setelah nyampe hotel kita nggak langsung masuk kamar, kita langsung di swab dulu, baru setelah di swab kita dapat kunci kamar sama makan siang. Jadi setelah masuk kamar kita nunggu hasil swabnya kebetulan waktu itu keluarnya pada malam hari, jadi kita tahu hasil swabnya itu positif atau negatifnya itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam itu kita dikabarin lah yang positif itu dengan berat hati harus pulang kembali ke rumah. Kalau yang negatif kita lanjut perjalanan. Kebetulan alhamdulillah saat itu saya dan suami mendapatkan hasil negatif, jadi kita bisa lanjut untuk berangkat ke Madinah. Karena rute keluar masuknya itu semua jamaah haji dari seluruh Indonesia itu harus ke Jakarta dulu. Jadi satu pintu dari Jakarta. Jadi Jakarta baru ke Madinah dulu, bukan ke Jeddah dulu ya, langsung ke Madinah. Jadi di Madinah, di sana selama mengalami perjalanan sekitar 8-9 jam di pesawat. Kemudian pada kita berangkatnya kan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 9 pagi, masih masuk tanggal 9 sih, tanggal 9 malam kita nyampe di sana sekitar pukul 11 malam itu kita masuk ke kamar hotel. Kok jam 11 habis Isya. Habis Isya kita nyampe di hotel, kita tunggu untuk check in. Nanti ada video kita check in di sana, nanti bisa dilihat di next video. Kita mulai lihat prosesi waktu di bandara Soekarno-Hatta sampai nanti kepulangan kita ya. Di video berikutnya akan saya kasih video untuk proses perjalanan saya. Nah, sekarang ini saya kasih gambar garis besarnya aja. Kemudian waktu kita di Madinah baik banget pemerintah Arab Saudi, jadi kita nggak langsung di swab gitu, nyampe hotel kita nggak langsung di swab, kita disuruh istirahat dulu, dikasih makan dulu, disuruh bersih dulu. Nah, kemudian besok malamnya 24 jam setelah kita check in itu baru ada dokter yang datang ke hotel tempat karantina untuk swab kita gitu. Jadi kita di swab dengan kondisi kita sudah fit, kita sudah makan, sudah istirahat, jadi imun kita sudah membaik begitu ya. Kemudian di swab 1 kali, kemudian hasilnya pada swabnya besoknya itu sudah keluar. Jadi kita di karantina dulu, jadi swab di Madinah itu di swabnya 2 kali. Jadi waktu kita datang 24 jam setelah kita check in itu di swab 1 kali. Kemudian setelah 2 hari karantina kita di swab lagi. Jadi kita karantinanya itu 3 hari 4 malam. Jadi malam yang keempat itu kita, hari ketiga malam keempat itu kita di swab lagi. Kalau hasilnya sama-sama negatif itu kita dapat gelang kuning gitu. Itu namanya, kita sebutannya gelang sakti. Jadi gelang itu bisa dipakai untuk masuk ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi.
Jadi di sana itu kalau penduduk lokal sana itu harus memakai aplikasi Tawakalna. Tapi kalau jamaah umroh disarankan untuk tidak menggunakan, di-download aja tapi jangan ditunjukkan ke petugas karena di situ ada barcode yang harus ditunjukkan ke petugas dan warnanya punya kita itu warnanya ungu. Nah, kalau ungu itu tulisannya adalah karantina kelembagaan. Kalau masih ungu karantina kelembagaan itu tidak dianjurkan untuk memasuki Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi warnanya harus jadi hijau atau imun. Sementara semua jemaah umroh itu rata-rata semuanya akan jadi ungu karena kita sudah dapat gelang dari pemerintah Arab Saudi yang menyatakan bahwa kita sudah negatif COVID. Jadi itu sudah bisa diartikan sebagai kita sudah imun begitu. Jadi tidak usah pakai tawakal. Nah, malah takutnya ada satu kejadian di sana waktu saya umroh itu, bukan saya, cuman beberapa jamaah yang belum memahami bahwa tawakalna itu, jadi petugas yang di sana, penjaga yang di sana, tentaranya lah istilahnya ya, tentaranya yang di sana itu tidak memahami, hanya mengerti bahwa kalau pakai tawakalna itu harus hijau. Nah, sementara para jamaah yang dari Indonesia ini kok banyak yang menunjukkan tawakalna tapi masih ungu. Akhirnya kan tidak boleh masuk tuh di Masjid Nabawi. Akhirnya berimbas kepada jamaah-jamaah yang lainnya. Dan akhirnya setelah kita sempat tidak diizinkan untuk masuk ke Masjid Nabawi karena yaitu tadi, karena itu gitu, ada beberapa jamaah yang belum paham, dia tunjukkan tawakalnanya yang masih ungu begitu. Nah, sementara kalau yang masih ungu itu tidak boleh masuk keluar dari karantina karena harusnya masih di dalam kamar untuk karantina begitu. Jadi dianjurkan untuk tidak menunjukkan aplikasi tawakal. Nah, tunjukkan aja gelangnya sama tanda pengenal ini yang di kalung itu. Insya Allah bisa masuk bebas gitu ya. Kemudian setelah hasil swabnya keluar, kebetulan waktu itu hasil swabnya keluar, kita isya di swab jam 3 pagi itu sudah keluar. Jadi jam 3 pagi itu kita didistribusi gelang. Jadi gelangnya dipakai itu gelang satu kali pakai. Jadi gelangnya anti air, jadi bisa dipakai untuk mandi dan wudhu. Jadi gelang itu berfungsi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gitu. Jadi kita setelah dapat gelang itu baru boleh keluar dari kamar. Nah, kebetulan waktu itu saya keluar kamar pertamanya itu sebelum subuh jam 4 pagi. Kita begitu dapat gelang kan excited banget tuh, langsung kita siap-siap untuk pergi ke Masjid Nabawi. Jadi sholat pertama di Masjid Nabawi itu sholat tahajud sama sholat subuh di sana sekalian begitu. Udara di sana untuk bulan Februari ini, maksudnya waktu kedatangan saya tanggal 9 Februari sampai saya bertolak ke Mekah, itu udaranya di Madinah cukup dingin, berkisar antara paling dingin 9 derajat. Jadi saya mengalami di sana 9 derajat sampai keluar mimisan, keluar darah di hidung. Kemudian kalau pagi itu mau sholat tahajud, mau berangkat itu anginnya dingin, tapi lebih dingin di dalam kamar daripada di luar. Kalau di luar kita meskipun suhunya 10 derajat, tapi kita masih dapat sinar matahari gitu. Jadi kalau di Madinah kita nggak nemu hujan gitu. Kemudian setelah bisa masuk Masjid Nabawi, kita di sana itu sekitar agak lama di Madinah ya. Di Madinah agak lama karena ada karantina begitu. Terus waktu kita mau city tour, ada city tour. Habis ke city tour kita malamnya kita ke Raudhah. Nanti ada videonya juga, nanti kita lihat di video berikutnya untuk pengalaman saya pergi ke Raudhah. Jadi lebih enak sebenarnya kalau umroh di masa pandemi karena nggak terlalu rame. Juga jamaah yang datang itu dari Indonesia juga tidak terlalu rame, dari negara-negara lain juga nggak terlalu rame. Jadi tidak terlalu penuh ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu tidak terlalu penuh begitu. Kalau menurut saya sih enak, kalau ibadahnya lebih enak kalau pas ini, jadi kita nggak berebut tempat gitu.
Terus, cuman bedanya ya itu tadi, banyak petugas jaga yang menjaga di sana. Cuman kalau di sana itu nggak ada petugas medis atau petugas yang datang, dokter yang men-swab kita, itu nggak ada yang pakai APD. Jadi ya pakai biasa aja, pakai masker satu lapis aja gitu. Nggak sama kayak di sini ya, karena beregulasi di setiap, negara kan beda-beda. Kebijakan setiap kepala negara juga beda-beda ya. Kalau di Arab Saudi sana menanggapi kasus COVID itu biasa aja begitu ya. Kalau di Indonesia mungkin agak sedikit ekstrim karena begitu juga dengan petugas medis, dan ini kan semua harus pakai APD, kemudian swabnya juga dalam banget sampai kadang di hidung terasa sakit kayak gitu kan. Kalau di sana itu enggak, cuman di mulut aja. Seperlunya, sepertinya lendirnya, pokoknya dapat lendirnya aja gitu. Jadi kalau di sana menanggapi kasus COVID itu juga biasa aja. Petugas polisinya juga tidak berjaga di ruang karantina, tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia memang kebijakannya beda ya, peraturan setiap negara juga beda-beda. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu setiap ruang karantina itu ada yang jaga, misalnya ada tentaranya di situ. Kalau di Madinah untuk ruang karantinanya itu bebas, free. Jadi petugas kebersihan hotel itu juga setiap hari bersihkan kamar. Kemudian untuk minum juga selalu diisi ulang, makanan juga berlimpah. Kemudian nggak usah takut lah istilahnya untuk karantina di Madinah, jadi tidak menakutkan, biasa aja begitu. Cuman di sana kendalanya itu kalau di umrohnya di bulan-bulan Februari, Maret ini masih dingin-dinginnya gitu. Kalau di Madinah, kalau di Mekah cuacanya cukup bersahabat, hampir sama kayak cuaca Indonesia, tapi tidak terlalu panas. Jadi udaranya agak berangin, malah sempat kita menemui hujan di Makkah. Jadi cuman sekali aja sih hujannya, hujan gerimis-gerimis manja gitu aja. Terus ketika kita habis selesai di Madinah, sudah selesai, kita bertolak ke Mekah. Jadi kita sudah pakai ihram dari Madinah ke Mekah. Jadi kita ke Masjid Bir Ali waktu itu untuk ngambil mikotnya. Setelah itu kita nyampe di Mekah itu kita check in hotel dulu, naruh barang dulu, kemudian kita ngambil wudhu lagi untuk langsung kita berangkat umroh. Jadi nggak ada swab lagi. Jadi kita sudah di swab 3 kali ya di Jakarta, waktu di Surabaya sekali untuk penerbangan Surabaya Jakarta, kemudian yang kedua di Jakarta untuk penerbangan Jakarta Madinah, kemudian yang ketiga itu di Madinah 2 kali kan, jadi kita sudah swab 4 kali. Waktu kita ke Makkah itu tidak usah pakai swab lagi, jadi setelah nyampe hotel kita langsung malam itu juga kita langsung pergi untuk umroh yang wajib pertama, umroh pertama. Kemudian sampai kita waktu itu jam 11 baru umroh, kemudian nggak sampai jam 2 kita sudah selesai, karena kan memang tidak terlalu rame, jadi kita jalannya juga nggak desek-desekan gitu, jadi kita perjalannya lancar, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian setelah umroh kita istirahat, besoknya itu ada free day, kemudian itu kita bisa masuk ke Masjidil Haram untuk sholat wajib, sholat fardunya. Kita sholat fardunya di Masjidil Haram. Jadi di sana itu kalau mau masuk ke lantai 1 dan lantai 2 itu agak susah, karena kan itu dikhususkan untuk yang berumroh. Jadi kalau pingin tawaf di dalam itu agak sulit masuknya kalau tidak lewat muasasah itu pengurus yang mendaftarkan kita ke bagian ininya jadi muasasah itu yang mendaftarkan kita. Jadi kalau misalnya dari travel ini jatahnya berapa orang masuk gitu, jadi kita nggak usah dicek lagi gitu. Kalau kita mau masuk secara mandiri atau kita mau ngambil umroh sendiri misalnya, kan kebetulan saya dari travelnya itu dapat 2 kali umroh. Jadi yang dapat dari muasasahnya itu 2 kali umroh. Jadi yang kalau misalnya saya pengen umroh lain atau pengen berapa kali umroh,
itu kan harus pergi nyari mikot sendiri, kemudian masuknya itu juga gampang susah. Kalau misalnya mau masuk, kalau pas kita diizinkan sama Allah, dikasih jalan untuk masuknya gampang. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan sama Allah jangan, tidak boleh masuk, ya agak dipersulit, agak susah, tidak, jadi tidak bebas kayak dulu karena mungkin pandemi juga, jadi yang di dalam juga dibatasi begitu ya. Kemudian kalau di sana itu semuanya itu ya memang sudah diatur sama yang di atas ya, jadi mau masuk keluar masuk sana itu wallahu alam, saya mengalami sendiri, nanti saya ceritakan di video berikutnya. Jadi kebetulan alhamdulillah saya dua kali umrohnya lancar begitu ya. Jadi hari kelima kita dari Mekah itu hari kelima, hari terakhir kita di Mekah, malamnya kita di swab, besok paginya hasilnya keluar, jam 2 siang kita check out, kita pulang ke Jeddah, di lewat bandara Jeddah gitu. Kemudian kita nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, itu langsung disambut dengan tim swab di Indonesia. Jadi yang lebih horor itu tim swab yang dari Indonesia, bukan waktu di Arab Saudinya. Jadi yang lebih horor itu, cuman enaknya kalau di apa istilahnya di swab waktu di sini kita sudah 5 kali swab ya, 5 kali swab, terus yang keenam itu ya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi begitu kita datang turun pesawat langsung diarahkan ke tempat swab, habis tempat swab kita didata dan lain sebagainya, habis gitu kita di swab langsung. Jadi karena kondisi kita yang masih capek, mungkin ya itu yang bisa bikin imun kita agak turun gitu. Katanya sih harus happy, tapi kan tidak bisa memungkiri bahwa perjalanan kita dari Jeddah ke sini itu memakan waktu sekitar 8-9 jam perjalanan. Jadi badan pastilah capek ya. Nah itu kita langsung di swab di sana. Jadi ada banyak sih, nggak cuma dari travel saya aja, yang dari Smart Umroh itu ada sekitar satu rombongan saya itu ada 26 orang yang terkonfirmasi positif, tapi yang 26 orang ini itu tidak ada yang sakit, dalam artian tidak ada orang yang cuman gejalanya ringan aja. Cuman kadang-kadang kan kita kena AC 9 jam di pesawat, otomatis kan entah itu tenggorokan agak kering atau apa gitu. Cuman gitu aja sih, nggak ada yang demam atau sakit parah gitu, nggak ada. Ya jadi habis itu keluar hasilnya malam, kita habis di swab diantarkan ke hotel, habis di hotel kita tunggu hasilnya malam jam 12 malam kita dikabarin hasilnya, ada yang positif ada yang negatif. Yang positif langsung dipindahkan ke Wisma Atlet, termasuk saya. Jadi kemarin tanggal 21 saya masuk ke Wisma Atlet. Nah, 21 Februari 2022 itu saya masuk ke Wisma Atlet, dan ternyata di Wisma Atlet pun tidak sehoror yang diberitakan. Jadi di Wisma Atlet itu kita bisa milih pasangan siapa yang mau satu kamar sama kita, kemudian dikasih obat juga, kemudian makan juga 3 kali sehari. Kalau di hotel kita tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk keluar kamar. Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik untuk saya dan suami saya. Jadi alhamdulillah saya dikasih positif pada saat sudah selesai ibadah. Jadi saya tidak terlalu mikirin mau positif kayak mau negatif kayak, cuman ada keluarga di rumah yang menunggu kepulangan saya, dan keluarga terutama anak-anak saya gitu ya, yang masih kangen banget. Kemudian di sini kalau di Wisma Atlet bedanya kalau di hotel. Kalau di Wisma Atlet itu kita bisa makan di luar, kita bisa kalau misalnya kebutuhan apa sabun habis gitu, kita bisa GoMart atau bisa beli nitip sama perawatnya gitu. Kalau misalnya beli apa-apa bisa
Kalau di hotel nggak bisa. Di hotel kita tidak diperbolehkan untuk keluar kamar sama sekali, jadi di dalam kamar aja. Kemudian sirkulasi udaranya di hotel juga kurang bagus. Kalau menurut saya pencahayaannya juga kurang bagus, jadi lebih digelapkan gitu ya. Kalau di Wisma Atlet kita mah bebas, mau pagi kita mau jalan-jalan di sekitar gedung ya, bukan jalan-jalan keluar, jalan-jalan di sekitar gedung untuk olahraga, untuk nyari matahari gitu, biar agak keringetan gitu boleh. Itu habis gitu habis sarapan kita nanti hari kelima insya Allah kita nanti akan di swab lagi begitu ya. Untuk saat ini sekian dulu dari saya. Nanti jangan lupa untuk melihat video-video saya yang berikutnya. Saya akan mulai review perjalanan saya mulai dari awal hingga akhir, hingga kita berada di rumah begitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa tanda loncengnya juga tanda loncengnya ditekan ya, untuk biar nggak ketinggalan apa-apa yang harus disiapkan dan harus di tips-tips dari saya biar kita beribadah lebih lancar. Mudah-mudahan bisa menjadi umroh yang mabrur dan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.